rumusan itu digunakan begitu. Tapi santai saja, tidak akan ditanyakan Anda bagaimana rumusannya begini. Yang penting Anda bisa mengimplementasikan kira-kira rumusan mana yang bisa digunakan ketika salah satu parameter itu diketahui, gitu ya. Oke, kembali ke jalan yang benar. Nah, tadi persen ekstraksi ditinjau dari senyawa, dari zat yang berpindah ke fase organik. Sekarang kalau kita kepingin meninjau dari zat yang tersisa di fase air seperti apa gitu ya. Lupa kok kenapa repot-repot sih tidak ngitungi yang persen zat yang terekstraksi. Ini kan maksudnya adalah jumlah massa zat yang berpindah ke fase organik, yang ini ya. Persen ekstraksi ditinjau dari massa yang berpindah ke pelarut organik. Kalau yang bawah ini, persen ekstraksi kalau ditinjau dari yang tersisa pada fase air. Pak, kenapa harus tahu kedua-duanya? Rumusnya jadi tambah banyak dan bulat gitu ya. Karena nanti di lapangan kita tidak tahu data mana yang tersedia, data mana yang dapat kita jadikan sebagai reference. Apakah ada informasi tentang misalkan pelarut yang berpindah ke fase organik, atau sebaliknya yang tersedia justru adalah misalkan kelarutan yang ada pada fase air gitu, maksudnya begitu ya. Jadi dua-duanya penting untuk kita pelajari. Oke. Dengan demikian, kalau persen ekstraksi ditinjau dari sisa zat yang terekstrasi atau yang tersisa di fase air lah, kira-kira begitu ya. Kita perlu membuat ininya dulu, rumusannya dulu. Bahwa persen ekstraksi, ini ya. Oke. Persen ekstraksi untuk zat yang tersisa kita rumuskan dulu ya. Berarti ya yang tersisa dibagi dengan berat mula-mula kali 100%. Gitu ya. Wajar lah, ini pemahaman yang harusnya Anda tahu. Karena yang namanya persen berarti ya kalau ditinjau dari zat yang tersisa ya berarti berat yang tersisa dibagi dengan berat mula-mula kali 100%. Nah ini ya, ini saya tuliskan sebagai persamaan 9A lah kira-kira begitu. Nah, sekarang kita akan coba mencari hubungan antara persen ekstraksi ditinjau dari zat yang tersisa pada pelarut air terhadap nilai koefisien distribusi atau rasio distribusi. Nah, ini ya pentingnya ya, karena ketika Anda melakukan ekstraksi, informasi penting yang harus Anda cari adalah mencari adakah informasi tentang koefisien distribusi dua pelarut tadi ya, zat terlarut pada dua pelarut yang berbeda tadi. Kalau koefisien distribusinya tidak ketemu, rasio distribusinya barangkali. Gitu ya. Oke. Nah, untuk kondisi ideal, KD sama dengan D, ya. Ini saya buat volume pelarut organik dan volume airnya sama. Kenapa? Karena ini supaya nanti memudahkan perhitungan. Sehingga secara teknis ketika saya melakukan ekstraksi, supaya kita tahu berapa yang tersisa, berapa yang terambil, maka secara teknis kita lebih mudah membuat volume pelarut air dan pelarut organiknya itu dibuat sama gitu ya. Untuk kondisi ideal atau VA sama dengan VB. Nah, dengan demikian kalau ditinjau dari zat yang tersisa pada pelarut air sama ya, koefisien distribusi maupun rasio distribusi, ya konsentrasi zat yang ada pada pelarut organik dibagi dengan air. Yang ada pada fase air. Yang di organik tadi berapa?
berat mula-mula dibagi berat yang ada di air dibagi dengan volume organik. Yang hebat, ya berat yang tersisa dibagi dengan volume air yang digunakan. Nah, karena ini dibagi kan seperti biasa, VA-nya naik, VB-nya turun. Nah, jadinya ini. VA-nya naik, VB-nya turun. Gitu. Nah, tinggal dikalikan saja ya dibanding VA ya. Nah, kenapa saya memunculkan ini ada 1 minus VA per W0 kali 100. Ini adalah kompensasi untuk memasukkan rumus persen ekstraksi yang ini tadi, yang di atas tadi. Sehingga nanti ya ada persamaan ini tadi W0 dikalikan 100 dikalikan WA W0 kali 100 ini kan adalah persen ekstraksi. W0 dibagi WA ya. WA kali 100 ini kan sama dengan 1/4 ekstraksi. Bingung enggak? Ya, intinya ini adalah manipulasi matematis untuk memasukkan rumusan yang ini tadi ya. Rumusan ini kalau dimasukkan ke sini, masukkan ke persamaan koefisien distribusi, kita akan mendapatkan nilai ini. Nah, dapatkan nilai ini dan nilai ini. Begitu maksudnya. Jangan dilihat penurunan rumusannya kok panjang banget dan ribet gitu ya. Kalau Anda tidak suka melihatnya, Anda bisa langsung melihat ininya. Ya. Tapi kalau di kimia itu ada satu hal yang perlu Anda highlight, bahwa kalau Anda hafal tapi tidak paham, itu musibah. Gitu ya. Hafal tapi tidak paham, itu sama dengan tersesat. Gitu. Tapi saking Anda pahamnya kemudian hafal, maka bersyukurlah. Gitu ya. Jadi karena saking pahamnya kemudian Anda hafal, itu lebih baik daripada Anda hafal tapi tidak paham. Oke ya. Oke, intinya kalau kita tinjau dari jumlah massa yang tersisa pada pelarut airnya, hubungannya dengan rasio distribusi atau koefisien distribusi adalah ini. 100 kali dengan ekstraksi yang tersisa di pelarut air dibagi dengan persen ekstraksi yang di pelarut air. Gitu ya. Ingat bahwa E ini itu berbeda dengan E yang di atas tadi. E ini adalah persen ekstraksi dalam tinjauan sisa zat yang berada di air. Kalau E yang di atas tadi adalah persen ekstraksi dari banyaknya massa yang berpindah ke fase organik gitu. Ya. Jadi jangan sampai keliru nanti. Mau menghitung reaksi yang tersisa pada pelarut air, tapi Anda menggunakan rumus efisiensi dari Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Nanti